فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya masih mengenai daripada bab at-ta'arud, yaitu manakala ada dua dalil yang zahirnya ta'arud, bertentangan atau kontradiksi, bertabrakan, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang kita perlu menempuhnya, dalam artinya apa solusinya gitu. Solusinya sudah kita sebutkan. Kalau seandainya dua dalil yang zahirnya bertentangan tersebut bisa dijamak, disinkronkan, maka dijamak sinkronkan. Kalau tidak bisa, dilihat apakah ada di situ nasikh wa mansukh, paham ya? Kalau ternyata tidak ada lagi, lihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Kalau tidak bisa lagi apa? Tawakuf. Nah, tawakuf ini contohnya apa kata beliau kemarin? Hampir tidak ada contoh yang benar. Jadi enggak perlu kita contohkan juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Sekarang berikutnya. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua. An yakuna ta'arudu baina khassain falahu arba' halat aidan. Sama. Pembagian yang kedua adalah kalau seandainya ayyakuna ta'arudu, yaitu bertentangan atau kontradiksinya dalil tersebut antara dua dalil yang khusus. Kalau yang pertama kemarin kan umum dalilnya, dua-duanya umum. Dua-duanya umum, bagaimana cara solusinya? Tadi itu jamak kalau bisa, kalau enggak bisa jamak nasikh mansukh, kalau tidak bisa rajih marjuh, paham ya? Kalau enggak bisa tawakuf. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dua dalilnya itu sama-sama khususnya? Zahirnya sama-sama khusus, kemudian seakan-akan bertentangan itu. Kontradiksi. Apa yang kita lakukan sama caranya? Caranya dijamak dulu kalau bisa. Kalau tidak bisa apa? Nasikh wa mansukh. Paham ya? Mungkin ada yang dihapus, ada penghapusnya, paham ya? Kemudian kalau enggak bisa apa? Ar-rajih wal marjuh. Ada yang pendapat yang kuat, ada yang pendapat yang lemah. Paham itu maksudnya ya? Kita lihat sini. Nah, pertama an yumkinal jam'u bainahuma fa yajibul jam'. Yang pertama, jika memungkinkan untuk menjamak, menggabungkan, mensinkronkan antara keduanya, maka wajib menggabungkannya atau mensinkronkannya. Paham ya? Contohnya, contohnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai sifat ritual manasiknya hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat dzuhra yauman nahri di Makkah. Bahwasanya Rasulullah waktu itu salat zuhur yauman nahri, yauman nahri itu ketika hari Idul Adha ya. Nah, di Mekah. Apa maksudnya ya? Nah, ya. Wa hadis Ibnu Umar, padahal datang hadis lagi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallaha di Mina. Ada yang mengatakan dalam hadis yang lain ini barakallahu fikum, hadis Ibnu Umar, Rasulullah itu salat zuhurnya bukan di Mekah tapi di Mina. Wah, zuhurnya tanakut enggak zuhurnya? Yang ini katanya di Mekah, yang di Mina. Nah, barakallahu fikum. Padahal kalau kita jamak, nah barakallahu fikum bisa. Cuman nah barakallahu fikum di situ sama-sama kuatnya gitu loh. Sama-sama dua-duanya sahih. Nah, dua-duanya sahih, satunya sahih Muslim, satunya sahih Bukhari. Paham ya? Nah, bagaimana? Fayujma' bainahuma, maka disinkronkan, digabungkan antara keduanya bi annahu shallaha di Makkah. Rasulullah memang benar salat di Mekah. Cuman setelah salat tersebut walamma kharaja ila Mina, ketika Rasulullah dari Mekah ke Mina, ya di Mina ternyata sebagian orang belum salat. A'adaha biman fiha min ashabih. Rasulullah mengulangi lagi salat zuhur itu di Mina tapi bersama orang-orang yang dari kalangan sahabatnya belum salat. Cuman barakallahu fiikum, sebutkan para ulama, enggak mungkin kalau salat zuhur dua kali. Tapi di sana yang di Mina diniatkan salat sunnah. Itu ma'ruf sudah. Seperti kisahnya Jabir bin Abdullah ketika dia salat mengimami sekelompok kaum kemudian pulang ke kampungnya ya, atau pulang ke barakallahu fikum di kampungnya gitu, kemudian salat lagi, mengimami lagi. Maksudnya apa? Imam itu dia yang kedua kalinya bukan untuk ngulangi salat wajib tapi untuk apa? Diniatkan sunnah, itu boleh. Paham ya? Ini perkara ma'ruf ya. Misalkan kita salat di sini salat di sini jadi imam. Pulang ke kampungnya belum ada yang salat misalkan. Orang kita suruh jadi imam lagi. Bisa enggak?
Bisa, tapi dia niatkan salat sunnah. Mereka makmumnya salat wajib, kita salat sunnah enggak masalah. Ya, jadi orang yang salat wajib di belakang makmum salat sunnah itu enggak ada iskal. Paham ya? Nah sekarang kalau orang salat sunnah di belakang makmum di belakang apa? Imam yang salat wajib, boleh enggak? Bermakmum dengan orang yang salatnya salat wajib, boleh enggak? Boleh juga, enggak ada iskal. Paham itu ya? Nah, ini kejadian ini kalau kita telusuri, Rasulullah ketika pergi dari Mekah ke mana? Ke Mina, kemudian Rasul mengulangi lagi bukan mengulangi zuhurnya. Karena kalau mengulangi zuhur kan tidak disyaratkan kan? Cuman mengulangi salat tersebut tapi diniatkan apa? Nafilah. Bisa dilihat dalam syarahnya Ibnu Utsaimin ya, beliau punya syarah ini juga bagus sekali. Kadang kalau di sini kan masih global. Di syarahnya itu bagus. Syarahnya harganya 100 berapa? 60 itu yang cetakan Saudi. Tapi bagus sekali benar. Dalam artian antum kadang baca ini ada iskal-iskal kok kayak masih global. Dijelasin itu gamblang gitu, jelaskan secara terang-terangan di situ. Nah, kalau cetakan Mesir ya murah. Ya, Pak. Kemudian kita lihat sini. Ini berarti sudah dijamak, berarti bisa ya, dijamak sudah selesai urusan berarti dijamak. Oh, ternyata Rasulullah salatnya 2 kali. Naam, di Mekah sudah salat zuhur benar. Cuman ketika di Mina itu salatnya yang kedua kalinya salat nafilah. Makmum yang ikut salat zuhur, enggak ada iskal, boleh. Apa maksudnya ya? Nah, berikutnya, fa illam yumkinul jam', kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dijamak disinkronkan, bagaimana solusinya? Fasani nasikhun in ulima tarikh. Maka dalil yang kedua itu adalah penghapusnya. Jika diketahui sejarah. Nah, barakallahu fikum dalam artian sejarah apa? Sejarah datangnya dalil yang kedua tersebut. Paham ya? Nah, karena untuk masalah nasikh mansukh harus tahu mana yang duluan, mana yang akhiran itu. Nah, itu maksudnya sejarahnya. Apa maksudnya ya? Contohnya, misaluhu qaulu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai barakallahu fikum, dulunya Rasulullah ketika nikah bebas. Mau milih siapa saja bebas, perempuan saja, siapa saja bebas. Paham ya? Nah, cuman nanti barakallahu fikum dalam ayat yang lain apa? Rasulullah tidak dihalalkan lagi untuk menikahi apa? Wanita-wanita yang lain. Dalam artian kalau sudah istri orang lain enggak boleh gitu loh. Atau barakallahu fikum mau tukar istilahnya tukar wanita, maksudnya dia punya istri, tukar yang baru misalkan, tukar yang perempuan baru misalkan, enggak bisa lagi. Kalau dulu awalnya masih diperbolehkan. Paham ya, dalam surat Al-Ahzab itu kan khalisatan lak, paham ya? Khusus untuk kamu. Murni khusus untuk Rasulullah. Nah, yang pertama itu mansukh, yang kedua apa? Nasikh namanya. Kita lihat sini, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu 'alaik wa banati 'ammika wa banati 'ammatika. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu ya istri-istrimu, para wanita yang kau telah memberikan mahar-mahar untuk mereka. Wa ma malakat yaminuk, dan budak-budak yang kau miliki. Mimma afa Allah, berupa apa yang Allah berikan kepadamu. Wa banati 'ammika, dan juga anak-anak perempuan pamanmu. Dan juga wa banati 'ammatika, dan juga anak-anak perempuan bibimu. Cuman kalau am sama ammah, am sama ammun, ammun sama ammah itu artinya sama. Sama dari jalur apa? Bapak. Tapi kalau khalun sama khalah itu dari jalur ibu. Maksudnya ya. Jadi kalau ana ammuk, jadi ammun itu adalah apa? Paman dari jalur bapak, saudara bapak itu loh. Kalau ammatun berarti apa? Bibi dari saudara bapak, dari bapak, paham ya? Tapi kalau khalun, itu paman dari ibu, jalur ibu. Kalau khalatun, bibi dari jalur ibu. Apa maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Syahidnya di sini apa syahidnya? Rasulullah waktu itu pertama masih dibebaskan. Dalam artian semuanya bebas, boleh itu loh, paham ya? Nah, nikah sama barakallahu fikum dalam artian siapa saja bisa. Dan kalau seandainya ada perempuan yang lebih cantik kemudian mau tukar misalkan, itu bisa. Paham ya? Itu jelas-jelas syarahnya ya. Cuman setelah itu turun ayat yang seakan adanya ta'arud. Wa qauluhu la yahillu lakan nisa'u min ba'd. Tidak dihalalkan bagimu para wanita setelahnya. Setelah menikah, wala antabaddala bihinna min azwajin, dan juga tidak halal bagimu untuk menukar mereka dengan apa? Dengan kalau jadikan istri-istri walau a'jabaka husnuhun, walaupun kamu tertarik dengan kecantikannya. Paham ya? Ini berarti menunjukkan pertama pembolehan, kedua apa? Larangan. Tanakut ya seakan-akan? Tanakut. Fasaniyatu nasikhatun lil ula ala ahadil aqwal. Berdasarkan pendapat-pendapat yang ada yang rajih bahwasanya yang kedua itu adalah penghapus dari yang pertama. Berarti yang kedua itu yang dipakai. Kalau ya penghapus yang pertama dan yang kedua yang dipakai, berarti
Nah, penghalalan yang bebas umum tentu yang pertama, yang kedua sudah dikhususkan. Dalam artian khusus bagaimana maksudnya itu? Nah, setelah itu tidak seumum yang pertama itu loh. Ya, tidak sebebas yang pertama. Apa maksudnya ya? Nah, berarti sudah di nasakh bisa. Paham maksudnya ya? Berikutnya, fa in lam yumkinun nasakh. Naam, umila birrajih in kana hunaka murajjihun. Jika tidak diketahui atau tidak memungkinkan untuk dinasakh, dihapus, maka diamalkan dengan birrajih, dengan yang rajih. Paham ya? Naam. Paham maksudnya ya? In kana hunaka murajjihun, kalau seandainya di sana ada faktor yang menguatkan. Jadi jamak enggak bisa. Nasakh mansukh juga enggak ada. Tinggal yang terakhir apa? Rajih marjuh. Marjuh ditinggalkan, rajih diambil. Ayo kita lihat. Misalnya, contohnya hadis Maimunah. Hadis Maimunah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Perhatian ini. Hadis Maimunah menyebutkan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah itu ketika sudah halal, sudah dalam keadaan enggak ihram. Karena ketika masih ihram melakukan ritual haji kan enggak boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah halal, sudah apa? Sudah enggak ihram lagi kan boleh. Nah, itu pertama. Wa hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas lain lagi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah itu menikahi Maimunah itu dalam keadaan Rasulullah apa? Muhrim, dalam keadaan ihram. Paham belum ini? Yang pertama dalam keadaan Rasulullah ketika menikahi Maimunah dalam keadaan Rasulullah sudah apa? Sudah halal, sudah enggak ihram lagi. Nah, ini seakan-akan dohirnya tanakut enggak? Tanakut tentang bagaimana ini? Dalam hadis Maimunah Rasulullah menikahinya dalam keadaan Rasulullah itu halal. Dalam hadis Ibnu Abbas Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan masih muhrim, masih ihram. Masih melakukan ritual ihram. Ya. Bagaimana ini? Ayo barakallahu fikum, kita lihat farrajih al-awwal. Yang kuat adalah hadis yang pertama. Kenapa? Li'anna Maimunata sahibatul qis. Li'anna Maimunata sahibatul qissah. Paham ya? Li'anna Maimunata sahibatul qissah fahiya adra biha. Dikarenakan Maimunah yang dia itu adalah apa? Pemilik kisah tersebut. Maksudnya siapa yang melakukan pernikahan? Maimunah atau Ibnu Abbas? Maimunah. Itu lebih tahu fahiya adra biha. Dia lebih tahu tentang pernikahan tersebut. Jadi lebih kuat enggak? Lebih kuat, sehingga ada ungkapan apa? Naam ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Paham ya? Atau bi syu'ubiha. Ya, penduduk Mekah itu lebih tahu tentang keadaan rakyatnya atau keadaan penduduknya itu daripada kita. Misalkan ada kejadian gempa di Sumatera. Kita ada orang Jawa, misalnya di Jawa misalkan. Wah, itu gini padahal orang Sumatera sudah merasakan sendiri, tahu sendiri, orang sini mengatakan enggak ada. Lebih tahu siapa? Sumatera tadi. Menunjukkan bahasanya apa? Masing-masing itu aslinya lebih tahu tentang keadaan yang di situ itu loh. Paham ya? Sehingga kalau fitnahnya itu muncul di Damas, barakallahu fikum, mengenai Abdurrahman Ad-Dini, Hizbi dan misalnya dulu waktu itu, awal muncul itu, orang yang di luar sana berbicara, enggak, dan misalnya. Dan situ yang pemilik markis atau dalam artian yang dia bikin fitnah mulai dari di Damas itu, maka barakallahu fikum Darul Hadis Damas mengenai fitnah tersebut lebih tahu keadaannya daripada mereka-mereka yang di luar itu. Nah, karena munculnya fitnah di situ. Sehingga di dalam pondok atau markas tersebut keadaannya lebih tahu daripada orang-orang yang di luar. Walaupun mereka mengatakan enggak semisalnya. Lebih kuat kan? Ini juga gitu. Nah, semisal dengan ini, Maimunah lebih kuat hujahnya karena Maimunah yang melakukan langsung nikah dengan Rasulullah. Dan Maimunah mengatakan Rasulullah nikah dalam keadaan apa? Halal. Nah, dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah nikah dalam keadaan muhrim. Nah, ya kan? Berarti mana lebih kuat? Maimunah. Karena Maimunah yang menyaksikan dan juga yang melakukannya. Paham maksudnya ya? Sahibul qissah adra biha. Wa li anna haditsaha muayyadun bi hadits Abi Rafi'. Ada penguat lagi. Di samping yang pertama sudah kuat, dikuatkan lagi. Dan dikarenakan hadis Maimunah ini muayyadun, dikuatkan lagi bi hadits Abi Rafi' dengan Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Tambah kuat lagi berarti kan? Nah, bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan Rasulullah itu halal. Qala wa kuntur rasul bainahuma. Dulu aku kata Abu Rafi' adalah yang menjadi utusan antara keduanya. Paham ya? Nah, apa maksudnya ya? Ya, berarti perlu diperhatikan seperti itu. Kalau enggak bisa dijamak, enggak ada nasakh mansukh juga, maka dilihat rajih marjuhnya. Berikutnya, fa illam yujad murajjihun wajib tawaqquf wa la yujad lahu misalun sahih. Sama juga kan? Jika tidak dijumpai penguat, maka wajib tawaqquf. Enggak bisa menghukum ini. Dan yang seperti ini tidak dijumpai contoh yang benar. Ya. Kalau seperti itu kita enggak mesti mencontohkan. Syekh Ibnu Utsaimin ada mengatakan seperti itu kan? Bukan maknanya istilahnya kita tahulah beliau kan
Al-alim, orang yang berilmu. Apalagi di bawahnya. Nah, contohnya juga enggak disebutkan. Paham soalnya ya? Ewa na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Al-qismu tsalits, sekarang pembagian yang ketiga. An yakuna ta'arudu baina 'amin wa khasin. Fa yukhassas al-'am bil khass. Nah, artinya pembagian yang ketiga kalau seandainya ta'arud, kontradiksinya atau bertabrakan dua dalil tersebut antara umum dan khusus. Yang satunya umum, satunya apa? Khusus. Itu kan juga bingung kadang. Ini bagaimana? Ini ada yang umum, ada yang khusus. Maka ada kaidah apa? Al-'am yuhmal al-khass. Dalil yang umum itu dibawa kepada dalil yang khusus. Paham ya? Dalil yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Paham? Fatahrir raqabah. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini kan masih mutlak. Budak yang mana? Ternyata datang dalil yang muqayyad. Fatahrir raqabatin mu'minatin. Berarti di bawah yang muqayyad, berarti syaratnya budaknya harus mukminah. Apa maksudnya ya? Nah ini kalau umum dan khusus, ya, datang dalil umum, kemudian ada yang khusus, maka yang umum dibawa mana ya? Pada yang khusus. Kita lihat sini, fa yukhassas al-'am bil khass, maka dikhususkan yang umum itu dengan yang khusus. Misaluhu, contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis samaa'u al-'ushr. Ya, pada apa-apa yang tersirami air dari langit kena hujan, maka wajib sedekah. Nah, barakallahu fikum 1/10-nya. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, maksudnya ini kan umum ini. Ya, takarannya umum kan? Nah, berapa sok atau 1 sok atau 2 sok atau 3 sok atau berapa? Masih umum enggak nih? Intinya setiap yang tersiram air dari langit, paham ya? Air hujan maksudnya, maka wajib sedekah. Ada rumput juga sedekah juga. Sayur-sayuran juga sedekah juga. Maksudnya umum itu loh, umumnya itu loh. Ternyata keumuman itu nanti ada pengkhususan. Paham ya? Mulai dari kamiyah berapanya dan juga jenisnya enggak sembarangan. Paham ya? Jenisnya apa yang diwajibkan untuk sedekah atau untuk istilahnya zakatkan itu. Paham ya? Karena para ulama sepakatnya, ya dizakati yang kena zakat itu barakallahu fikum dari binatang ternak, unta, sapi, kambing. Paham ya? Kemudian dari barang tambang dalam itu emas dan perak. Kemudian dari buah-buahan apa? Kurma sama zabib. Kurma sama apa? Zabib. Zabib itu apa zabib? Anggur yang dikeringkan itu. Paham ya? Kismis itu istilahnya. Kemudian dari biji-bijian, bur, gandum itu. Paham ya? Hintah, bur sama syair itu. Berbeda jenisnya itu. Dalam artian apa ya? Sama-sama gandum bebasnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Dari kalau buah-buahan bisa enggak apel itu enggak masuk. Jagung enggak masuk. Paham ya? Cuman adanya sedekah. Sedekah bebas enggak ada takarannya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan sini. Lafaz umumnya ini. Fi ma saqatis samaa'u wal 'ushr. Ini kalau kita pahami umum kan umum. Ya memang lafaznya memang umum itu loh. Nah, pada apa-apa yang tersirami air dari langit. Saqatis samaa'u tersirami air dari langit pasti hujan itu loh. Ya, karena ini nanti dirinci juga kalau kita misalkan nyiraminya pakai air beli, itu lain lagi. Paham ya? Ada zakat atau enggak itu lain lagi urusannya. Airnya beli pakai tangki atau apa. Ini memang benar-benar tersiram air dari langit atau air pengairan tapi airnya air dari langit, air hujan lah istilahnya itu. Paham ya? Itu. Nah, itu apa? Ushr. 1/10-nya dizakatkan. Tapi apakah perlu rincian? Apa yang dizakatkan? Apakah semuanya terong dan misalnya kan kena air dari langit juga kan? Nah, kemudian rumput-rumputan, sayuran kena air dari langit juga kan? Itu bagaimana? Nah, keumuman ini nanti disebutkan rinciannya atau bisa dilihat sendiri dalam syarahnya beliau juga ya. Syarah Ibnu Utsaimin menjelaskan yang umum seperti ini, awal mulanya masih seperti keumumannya. Tapi kan orang bertanya, apa saja jenisnya yang harus dizakati? Nah, dari buah-buahan apa tadi? Kurma atau zabib tadi, kismis. Yang dari biji-bijian, bur, syair, hintah, semakna itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini dikhususkan, laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Ya, tidak ada sedekah yang di bawah khamsa awsuq. Takarannya berarti ini, kamiyahnya nih. Takarannya berapa kalau wajib zakatnya? Apabila sudah mencapai 5 awsuq ke atas. 5 awsuq itu apa? Awsuq itu jamak dari waskun. Boleh dibaca waskun, boleh dibaca wiskun. Paham ya? 1 waskun itu 60 sa'. Paham itu maksudnya ya? 1 waskun berapa? 60 sa'. Yang masyhur waskun. Tapi boleh dibaca wiskun. Awsuq ini jamaknya. Apa maksudnya ya? Sebutan sini, na'am laisa fi maduna
Nah, khamsati ausuk sedekah. Tidak ada sedekah pada apa? Pada biji-bijian, pada buah-buahan yang di bawah 5 ausuk. Apa maksudnya ya? Nah, orang kan tanya ausuk jamak dari waskun atau wiskun tadi. Satu waskun berapa tadi? 60 sa'. Berarti kalau barakallahu fikum kalau harus 5 ausuk berarti berapa sa'? 300 sa', ya kan? 6 kali. Nah, barakallahu 60 kali 5 berapa? 300 sa'an berarti. Nah, kalau sudah mencapai 300 sa', diperkirakan di sana kalau misalkan 1 sa' itu 3 kilo misalkan. Dikirakan 3 kilo berarti apa? 3 kali 3 berarti apa? Total 900 kilo. Kalau sudah mencapai 900 kilo, mendekati 1 kental itu kan, maka wajib mengeluarkan berapa? 1/10-nya. Osor nih. Paham itu ya? Nah, paham belum maksudnya? Kemudian para ulama berselisih apakah biji-bijian khusus itu saja? Pendapat yang rajih ya sesuai dengan zahirnya itu saja. Enggak, jagung enggak masuk, beras enggak masuk. Tapi kalau mau sedekah silakan, bebas. Enggak ada 1/10-nya silakan. Apa maksudnya itu ya? Nah, tapi kalau semacam gandum, syair, hintah, bur ini kalau sudah mencapai 900 kg kurang lebihnya, paham ya? Karena al-basam itu ya, dalam syarah Umdatul Ahkam itu, ini memperkirakan 1 sa'-nya itu 3 kilo. Itu kalau digenapkan, walaupun nanti sa'-nya macam-macam ya. Nah, 3 kilo berarti 3 kilo kali berapa? 300 sa' tadi kan? Nah, berarti otomatis 900. Paham ya? Nah, 900 kg. Kalau sudah mencapai 900 kg berarti dia nanti wajib apa? Zakat mengeluarkan 1/10-nya. Paham soal ini ya? Nah, berarti keumuman yang pertama dikhususkan dengan yang kedua. Berarti yang pertama itu benar mengeluarkan 1/10, tapi kalau sudah mencapai 5 ausuk. 5 ausuk itu berapa sa'? 300 sa'. 300 sa' itu berapa kilo? Kurang lebihnya 900 kg. Terus yang dizakati apa yang dizakati? Yang dizakati dari buah-buahan, kurma dan zabib. Kemudian dari biji-bijian, syair, hintah, bur tadi itu. Semakna dengan itu. Paham ya? Nah, paham maksudnya ya? Enggak ada yang lainnya. Fa yukhassasul awwal bisani, maka yang pertama itu yang umum tadi dikhususkan dengan yang kedua. Berarti apa? Hamlul amal al khas. Kadang sering kita dengar istilah seperti itu kan? Hamlul amal al khas, membawa yang barakallahu fikum, membawa yang umum kepada yang khusus. Yang umum tadi kan umum semuanya. Intinya pokoknya jumlahnya di bawah 900 kg ataukah enggak tetap 1/10. Ini masih umum ini kan? Ternyata ada pengkhususnya. Kalau di bawah 5 ausuk, paham ya? Di bawah 300 sa', di bawah 900 kg tidak ada sedekah zakatnya. Sedekah maksudnya zakatnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wala tajibuz zakah illa fi ma balagha 5 ausuk. Maka tidak wajib zakat kecuali apabila sudah mencapai 5 ausuk. Ausuk jamak dari apa? Waskun atau wiskun, yang masyhur waskun. 1 waskun berapa sa'? 60 sa'. 1 sa' berapa mud? 4 mud. 4 mud itu 1 raupan. Nah, 1 raupan gini, dengan apa? Dengan rajul mu'tadil ahli Madinah aslinya. Paham ya? Sehingga yang terkenal mud nabawi, ya enggak? Mud nabawi itu. Kalau mud nabawi itu ya memang ada sanadnya, ada yang mungkin taklidi enggak ada sanadnya, cuman kalau ada sanad lebih bagus. Ada sanadnya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kan dapat hadiah ya. Yang ada itu ada sanadnya ya, di sana sampai sana. Nah, barakallahu fikum itu kalau dipakai itu sekitar 2,8 kg. Satu apa? Nah, barakallahu fikum 1 sa' kalau pakai mud itu arba amdad, 4 kalinya itu 2,8 kg. Jadi kalau 2,5 kg di bawah jangan. Karena beda-beda ya, ada yang sa'-nya di kiloin, ada yang 2,5. Paham ya? Tapi kalau 2,5 ke bawah upayakan jangan. Tapi kalau 3 kilo sekalian lebih bagus. Sisanya sedekah. Itu selamat. Tapi kalau dengan mud yang ana dikasih itu 4 kalinya itu 2,8 kg. Kalau Al-Basam mengatakan berkirakan 1 sa'-nya itu 3 kilo. Ya enggak masalah. Kalau kegenapan 3 kilo enggak masalah juga. Sisanya kan sedekah, sudah selesai. Tapi kalau kurang jangan itu loh. Dalam artian kalau kurang misalkan 2 kilo pas, jelas kurang itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Mafhum soalnya berarti ini ya. Pertama lafadznya umum, yang kedua lafadznya apa? Khusus. Berarti yang umum dibawa pada makna yang khusus. Itu kalau ta'arud tadi, tanakut. Apa maksudnya? Tapi kalau enggak ada tanakut bagaimana? Nah, yabqa 'ala dhahiri al-amal al-'am.
Wal khas 'alal khas itu kalau enggak ada ta'arud, enggak ada pertentangan, enggak ada kontradiksi, maka yang umum sebagaimana keumumannya. Yang khusus sebagaimana kekhususannya. Seperti misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Paham ya? Nah, ini alnya al apa? Istighraqiyah apa bukan? Perlu diperhatikan. Ternyata alnya jinsiyah. Berarti jenis harta itulah yang bikin fitnah, tapi tidak semua harta. Paham ya? Nah, kemudian kalau ada yang umum, kemudian setelah itu ada pengecualian, berarti apa? Keumuman itu nanti dikhususkan dengan pengecualian. Seperti misalkan wal 'asr, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia, karena al-insan alnya apa? Istighraqiyah. Al-insan itu istighraqiyah, mencakup seluruh manusia dalam keadaan rugi. Umum enggak ini? Umum. Ternyata dikhususkan dengan apa? Pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau enggak ada pengecualian bagaimana? Dibawa pada keumuman. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya, sekuat apapun masih lemah manusia itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham insyaallah ya? Ya, Pak. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.